Halo, sampai ketemu lagi di episode kali ini ya. Promocom tanggal 25 Mei itu sebentar lagi ya, sekitar 3-4 minggu lagi hari ya. Ya kita ini sudah ya, teman-teman di main sepeda sudah berlatih. Tapi kan mereka latihannya itu kembali lagi untuk memburu waktu, ya kan? Waktu yang tepat, waktu yang cepat gitu. Ya, kalau saya kan enggak. Saya kan istilahnya ya sekedar kepingin enjoy dan kepingin menikmati suasana Promocom yang tahun ini, ya kan. Nah, otomatis kan kita diburu-buru dengan program-program latihan, ya kan. Ya. Nah, saya ini mencoba menyelingi gitu loh ya, selingan gitu loh. Berlatih dengan MTB begitu ya. Masa sih nggak bisa kalau misalnya kita, namanya kan sepeda, kamu mau berlatih dengan sepeda apapun kan harusnya bisa, ya kan ya. Segalanya tentang latihan itu nggak akan mubazir, ya kan, nggak akan mubazir. Anda nggak bisa keluar indoor aja, traineran terus ya nggak apa-apa, ya kan. Ya itu. Nah, kemarin itu kita sudah mencoba ya dari Surabaya ke Taman Dayu Atas, Kalimera, dan pulang PP dengan XC MTB. Ya tentunya itu kan memberi sensasi yang berbeda ya, karena cadence kita aja beda, powernya aja beda, terasa ya kan, tidak seperti yang di road bike ya. Di road bike cara Anda memacu sepedanya itu begini, ya kan, tapi di MTB ini cara memacu sepedanya itu begitu ya. Besok ini saya akan mencoba untuk latihan lagi dari Surabaya mungkin ke Surya atau ke Gunungan PP untuk membiasakan saya. Kalau di MTB itu kan konstan tapi power ya, konstan power. Ya saya kalau nanjak kemarin tuh saya perhatikan RPM-nya ya sekitar 60-65 RPM ya, dengan gigi yang sangat konstan ya, enggak pindah-pindah, pokoknya saya konstan. Jadi walaupun di gradient 11, 12, 13, 14% itu masih mampu, ya kan. Nah, sedangkan Bromo itu sebetulnya kan enggak deglek amat, ya kan. Panjang ya, 10-12% tapi panjang. Nah, sekarang pertanyaannya, Rick, ya. Sah apa enggak sih, Rick, kita berlatih dengan alat ini, yaitu MTB ini? Ya sah aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Benefitnya apa kalau menurutmu? Jadi gini, kan Koyakob sudah ngerasain sendiri. Kalau MTB itu dia sepedanya pasti lebih berat. Yes, pasti. Ya kan? Sudah enggak usah pakai hitung-hitungan berapa lah, wong kita ya juga bukan weight finish kok. Nah, ya paling enggak sudah 10 kilo ke atas. Yes, tapi gearingnya kan berbeda memang. Oke, lanjut. Itu option kan. Kita kembali lagi ke kontennya. Kita mau milih mana? Mau milih berat-beratan, berat-beratan sepeda, di beratnya yang kita beratnya tetap, kita main di rasio, atau kita ringankan sepeda dengan rasio yang berat. Itu tergantung kita, preferensinya yang mana. Cuman apakah MTB tidak bisa dipakai untuk latihan endurance? Bisa. Endurance bisa. Ya. Bisa. Endurance ya. Ya seperti apa yang saya jalani sekarang untuk persiapan ke Jakarta itu long ride kita berdua. Saya kan latihan endurance. Yes. Kecepatan enggak usah tinggi, 20 sampai 25 km per jam average, ya kan? Kemudian runningnya ya speednya enggak usah tinggi-tinggi, tapi kita ngerasain pedalingnya terus. Nah, kok ya kamu sudah ngerasain kalau MTB itu kita tidak pedal power dengan melibatkan power, jalan enggak MTB-nya? Kan enggak jalan. Iya benar. Ya kan? Jadi power itu memang konstan masuk terus. Dan kaki ini memang ekstra untuk kerjanya. Ekstra, benar. Ya enggak apa-apa sih untuk menjadi selingan latihan. Powernya. Iya.
untuk latihan strength. Itu cukup lumayan. Bahkan kalau Koyakop kan kebetulan sepedanya Koyakop kemarin kan chainring depannya 34T. Belakang kan mulai ada 10. Kita bejek kan waktu flat itu. Abot enggak? Ya berat. Nah, lumayan kerasanya. Lah iya. Tidak main-main kan. Ya loh. Lumayan itu. Iya. Kita mau masuk ke 30 aja berat itu. abot. Apalagi waktu jalan porong itu ya. Aduh. Lawannya angin. Posisi duduk enggak ada aero-aeronya. Iya, enggak ada aero-aeronya. Iya kan? Iya, mau dari mana kamu mau nyuri speednya dari mana? Ada. Nggak ada. Ya murni dari badan kita. Ya, murni dari badan kita. Ya toh? Ya. Nah, apakah MTB tidak bisa untuk climb? Bisa untuk climb. Yes. Ya, yang terbukti kita naik kok. Yes. Yang sebelumnya malah gradien berapa itu kita naik? 20 lebih. Ya. Ya kan? Ya sah-sah aja. Untuk long ride bisa. Bisa buktinya kita sudah melakukan kok. 100 kilo. Iya, benar. Ya kan? Bisa aja. Cuman treatmentnya memang beda. Feelingnya beda. Jadi gini, kalau road bike itu kita bedek sedikit udah naik speednya. Iya. Kalau ini harus giring. Giring pelan baru dia mencapai speed tertentu baru kita bisa ngelangsam enak. Tapi proses untuk bisa ngelangsam itu waktunya bisa 2 kali lebih panjang dari road. Tapi kalau sudah ngelangsam, ya enak-enak aja. Exactly. Iya dong, santai. Ya, jadi selama ini ya memang feeling aja ya itu ya. Jadi feeling Anda berkendara ini mau ya kayak apa? Anda mau yang terasa cepat, ya naik aja RB ya kan. Tapi kalau Anda merasa bahwa saya ingin konsisten, ya asal jalan aja, ya MTB gitu. Karena saya juga merasakan 1.500 km kemarin di EJJ itu ya sebetulnya speednya itu konstan terus. Ya, konstan segitu aja. Ya 25, 30 paling banter gitu ya. Jadi ya dengan posisi MTB yang saya rasakan itu ya juga nyaman ya. Ya memang omongan saya mungkin tidak serta-merta Anda bisa copy, ya kan? Tidak, karena kondisi badan masing-masing itu juga beda, ya. Tapi dengan kemarin pengalaman saya megang flat, saya tidak pernah belum pernah selama ini megang flat bar 4 jam loh, Rick. Belum pernah. Lah kemarin PP kan ya segituan ya. Ya 4 jam. Di flat bar ternyata pulang rumah fine aja semua baik adanya. Baik dari bag saya juga enggak bungkuk-bungkuk. Terus dari sini ya merasa aduh comfortable. Sangat istilahnya plek loh. Tinggal plek gitu, natural sekali gitu loh. Nah, terus leher juga enak gitu loh. Ya kan, yang tadinya misalnya kalau di posisi road bike, nah begini. Nah ini seolah-olah kontur tubuhnya ini ngikutin gitu. Nah, enak sekali. Itu yang saya rasakan ya. Yang penting, aduh sekarang saya ini umur berapa sih sudahan? Ya udah 5. Lagian loh, apa yang saya cari? Iya kan. Top Bromocom, ya saya bisa. Ya. Jangan untuk saya untuk banter-banteran, untuk cari kom-koman gitu. Yang penting nyampe sebelum ya kan? COT. Nah sekarang kan saya tambahkan dengan unsur-unsur kenyamanan. Nah, yang pasti kan gini ya. Kalau kebanyakan orang dulu turun dari Bromo takut-takut. Ya kan? Sampai sekarang pun takut, Rick, kalau naik RB. Nah, tapi sampai kan udah pernah nyoba kan turunan dari Bromo yang tempo hari pakai lapier. Iya. Nah, dengan teknik MTB. Oh, jauh lebih efisien ya, lebih enak, lebih efisien gitu. Nah, tangannya kan enggak kram lagi. Betul. Nah kemarin itu waktu saya rasakan dengan MTB turun dari Kalimera. Itu kan curam itu. Curam. Tapi mungkin karena posisi kita itu ya, makanya waktu itu saya ngomong sama kamu Rick,
gila ya naik MTB ini karena kita ndak bungkuk-bungkuk. Sehingga waktu kita melewati gradient yang katakan 15% pun sampai 18%, serasa kayak normal-normal aja. Iya, kan? karena posisi ridingnya. Sudut pandang kita ini loh terhadap gradientnya itu, yalah walaupun 15-18 tapi nggak deglek-deglek amat. Iya kan? Kerasanya itu kalau sudah 20 lebih. Ya, bener, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu di RB, kan posisimu gini ya, sehingga kamu, wih deglek. Padahal 2 glek kayak apa ya sih? Cuman 13-14% ya. Ya itu sudut pandang. Sudut pandang. Jadi sudut pandang. Body position itu dalam bersepeda sangat penting kok Yakob. Jadi sudut gini. pandang. Waktu kok Yakob saya kasih tahu caranya untuk turun dengan road bike atau gravel. Dengan memegang drop. Padahal turun dari Bromo itu kan curam tuh. Bisa dikatakan banyak orang yang takut pegang di drop. Nah, kok Yakob pakai rim brake. Di drop, pegang di drop. Kemudian kaki seperti di posisi di MTB. Duduknya tidak nempel di saddle, agak naik sedikit. Kemudian berat badan dibuang ke belakang sedikit. Turunan itu kelihatan landai enggak? Iya. Kelihatan landai kan? Landai. Iya. Nah, sekarang teknik itu sebetulnya dipakai di dunia profesional itu dipakai. Gitu loh. Karena apa? Satu, apa yang kau rasakan? Untuk break. Wah. Jauh lebih superior di kan? MTB. Karena apa? Enggak. Di road bike yang waktu turun dengan teknik MTB, tapi megangnya road bike. Iya. Megang di drop itu. Iya. Untuk ngerem enak sekali. pakai tenaga enggak? Enggak, cuma jari. Satu jari ini bisa menghentikan keseluruhannya. Iya, satu jari ya benar. Apakah otot-otot di lengan kita ini kerja keras? Tegang? Enggak tegang. Relax. Justru itu kan lebih aman. Lebih aman karena apa? Iya. Kalau ada bumpy di depan, tangan kita ini melingkar di grip itu lebih bagus. Itu satu, lebih sempurna. Kemudian atas itu kan ada lengkung drop kan gini. Kalau kita kena hentak dek gini, tangan kita tidak akan lepas kan, ketahan di atas. Ketahan di atas. Terus ngeremnya karena tuas road bike itu panjang kan. Nah, asas jungkit semakin panjang maka semakin rendah tenaga yang dibutuhkan untuk menghasilkan force yang sama. Ini berlaku juga untuk yang disc brake. Dan juga karena posisinya kau pegang di drop, kepalanya otomatis akan gini. Sehingga turunan curam itu badan kita akan gini sebetulnya. Sedikit mendatar sehingga kita turun begini. Bukan gini. Tapi posisi badan kita kan seperti ini. Ya, bukan curam gini ya, tapi sedikit melandai gini. Itu biomekanikalnya manusia seperti itu. Itu natural. Di sepeda motor pun juga dipakai teknik seperti itu. Ya saya senang episode kali ini kita itu membahas MTB bukan dari sisi banter-banternya ya Rick ya. Bukan. Tapi kita berusaha jadi gini. Saya mengajak Yakob main MTB supaya mengetahui bahwa teknik di sini bisa diterapkan di sini. Betul adanya. Nah, nanti teknik di road bike kan Yakob main di road bike kan cukup lama. Ya kan? Teknik di road bike itu ada yang bisa diterapkan di mountain bike. Betul. Jadi teknik seperti pengaturan cadence, kemudian pengaturan endurance itu paling banyak dipelajari itu dari road bike dan gravel. Saya merasakan kemarin ya itu endurance-nya dapet cadence-nya ya juga dapat. Saya bisa mengatur cadence gitu. Jadi dua jenis sepeda ini sebetulnya saling mengisi. Banyak ada beberapa customer saya yang juga dari Blitar itu juga main MTB, juga main road. Ya dia menggunakan teknik dari dua genre sepeda yang berbeda ini saling silang, saling ngisi. Jadi tidak ada yang MTB, enggak. Jadi sama-sama. Jadi teknik yang digunakan di MTB Anda bisa adaptasikan ke road.
Begitu juga teknik yang ada di road. Iya. Anda bisa adaptasikan ke Lah ya. MTB. Lah ya, Rick. Kita loh pernah membuat satu episode MTB cross road bike, tapi Ya. dari sisi teknologi dan komponen-komponen Ya. dan sebagainya. Ini dari sisi beneran praktis penggunaannya. Dan kelinci percobaannya. Ya. Ya kan, dan kok Yakob lihat waktu off-road. yes. Saya gravel, Ya. off-road. Saya pegangnya di mana selama off-road? Di hood atau di drop? Saya pegang di drop. Iya, betul. Sepanjang rute itu saya pegang di drop. Ya. Ya saya enggak ke pater-pater Mas. Iya. Gitu loh. Karena pandangan saya jadi level terus. Ya. Ya bagus karena nanti tanggal 17 ini kan Bromocom, terus seminggu kemudian disusul Duro. Nah, Saya membiasakan dengan MTB ini. jadi nanti kan di Duro kita akan balik. Ya. Tahun lalu Duro kedua, Saya kan pakai gravel. Gravel. Saya Kamu pakai lombok MTB. merah. Nah, kali ini Balik. dibalik. Iya. Kok Yakob pakai MTB, saya pakai gravel. Yes. Iya kan? Menarik sekali ini. Dunia kita bersepeda ini Nah, semakin menarik. sekarang apa sih kolerasinya latihan pakai MTB untuk Bromocom? Ya, nah ya itu satu, yang Kalau di MTB itu otomatis cadence kita akan lebih tinggi. ya. Untuk Karena mencapai kecepatan tertentu, karena chainringnya kecil. Chainringnya kecil, ya. Itu satu. Benar. Sehingga kita bisa ngelatih kita main cadence itu kayak apa sih rasanya. Yes. Ya memang tidak semua orang suka main cadence. Ya. Tapi ini bisa dijadikan satu sarana lah. Anda ngerasain kalau mau main cadence itu kayak apa. Iya. Terus dari segi praktis. Dari segi praktis karena MTB ini cuma one by depannya, kebanyakan one by. Iya. Belakangnya mega range sehingga yang kita atur ya cuma belakang. Nah, begitu juga pada saat kita nanjak di Bromo. Kalau kita sudah masuk tanjakan, apakah chainring besar? Jarang sekali. Kita pakainya chainring kecil. Kecil terus. Kita mainnya cuma belakang. Nah, banyak yang bisa diadaptasi. Nah, kemudian karena MTB ini lebih berat sepedanya, rollingnya juga lebih berat. Nah, otomatis kan power yang kita keluarkan juga lebih besar. Iya. Kemarin sampai di rumah berapa kilokalori? Sebentar saya cek di Strava ya. Ya. Kalau misalnya bicara soal kalori yang kemarin saya itu total 2000. 2.500. Nah, 2.500 kilokalori. Gede loh itu. Itu sama kayak 2.598 kalori. Itu sama kayak Sekarang misalnya kalau saya RB-an ya. RB-an dengan misalnya kita ambil yang degunungan aja ya misalnya degunungan. Activities saya misalnya saya cari yang di ini Bromo sebentar. Nah ini ya. Misalnya Pandaan aja lah ya. Pandaan. Kalau dengan RB podo ae Rik. Nah iya. Podo gede nih Rik. Nah. Iya toh? Jadi istilahnya ini saya pakai Exploro. Nah, di gravel. Iya, jadi sama beratnya Rik. Iya. Ya toh? Sama taruh misalnya saya lihat lagi misalnya ke ini katakan misalnya ini Kasiman misalnya ya. Ini kemarin itu 3.000 karena dia lebih jauh. Ya. Lah kemarin jaraknya 103. 124 kalau 124 kalau ke rumahnya Koyakop. Iya. Ya segitulah unda-undi lah. Unda-undi. Kalau begitu off-road Nah, langsung 50 kilo itu sama kayak bonyok. Bisa-bisa 3.000. Hampir 4.000 itu. Nah, ya. Jadi memang ya MTB itu require kita untuk lebih konstan.
asal Anda misalnya punya waktu loh ya. Ya, tapi kalau Anda dipepet-pepet waktu ya lebih baik ya jangan naik Ya. MTB. Itu aja. Intinya kalau Anda ingin belajar konstan, Iya. runningnya konstan, itu MTB. Itu yang nanti akan saya rasakan, saya akan terapkan nanti di Bromokom tanggal 17 itu. Jadi Nanti kan akan terasa bedanya. ya, Seperti apa? ya. Saya akan usahakan dari statcom itu sampai ke atas itu dengan apa ya itu ya. Karena di MTB ini kan saya belajar untuk menahan emosi ya, agar Anda jangan ngebreak Ya. toh. Karena kalau ngebreak Habis. jebol dewe, jebol dewe. Kakinya pahanya itu panas sekali. Panas. Nggak kakinya, nggak pahanya atau sak telapak kakinya iya, panas. telapak kakinya itu. Karena kayaknya ya belum ada teknologi sepatu yang mumpuni untuk menahan kayak gitu ya, Iya. ya. Untuk MTB loh ya. Ya, karena itu kan kalau punya aero bike itu kan ada ventilasinya. Nah, sepatunya MTB ada ventilasi nih. Iya benar. Jadi ya itu. Lagian apa yang perlu diventilasi wong itu naik gunung ya. Kecepatannya sak gitu. Ventilasi opo ya kan enggak ada airflow kok ya toh. Kayak kipas angin. Iya. Kipas angin mini, mikro. Ya ini pengalaman yang luar biasa. Besok pagi ini saya akan jajal lagi ke Surya. Kali ini saya akan lebih detail ya. Kemarin itu ternyata saya memakai sepatu yang salah. Harusnya saya pakai sepatu XC. Kok pakainya sepatu AM. Iya, makanya saya ngeledut. Iya, makanya terasa lebih panas ya. Iya. Karena Ngelenyut ini. ngelenyut. Ya, power transfernya enggak maksimal. Terus kedua, ban saya ya juga terlalu empuk ya. Saya juga enggak menyadari pengalaman itu memang sangat berharga. Ya. Anda harus mengalami sendiri. Jangan hanya mendengar dari orang lain. Nah, gitu. oh iya. Untuk yang Bromokom ya. Iya. Bromokom itu kan start dari Surabaya. Dari Surabaya riding dulu sampai ke Pasuruan in group. Yes. Ya. Tips Ya. supaya ndak bongkeng di tengah-tengah. Jangan banter-banteran. Iya. Wes. Mana bisa kita banter, Rik? Wong itu ada. Yang tahun lalu Enggak, kan enggak banyak boleh. berusaha yang Tidak boleh, Rik. nge-push. Kita road captain sudah nyetop di depan gitu loh. Jadi kalau Anda riding dari Surabaya sampai ke Pasuruan mungkin baru bagi yang pertama kali ngikut Bromokom, Iya. ikutin aja, ngeflow aja, Iya, santai. iya. Jangan apa sebentar gear besar, sebentar gear berat, sebentar ngeflow aja. Jadi anggap aja start dari Surabaya itu sampai ke Pasuruan jaraknya kira-kira 60 kiloan ya. Iya. Ya 60 Iya, 70 kilo. 65 kilo. Iya. Itu pemanasan. Ya. Kalau misalnya kita startnya dari Sutos misalnya loh ya, kalau Anda kata itu di Sutos ya itu sekitar 60 kilo. Nah, 60 kilo itu anggap zona pemanasan. Zona pemanasan ya. Pemanasan. Jadi ambil aja relax, ikuti aja sepatunya ngeflow aja. Ya, ngeflow, jaga jarak aman. Jadi Anda karena itu berpeleton dan padat. Anda harus konsentrasi dengan baik. Bisa 1.500 peserta ini ya. Nah, apalagi segitu banyak. Ya. Anda betul-betul harus konsentrasi karena banyak yang crash kan yang lalu. Ya. Banyak yang crash karena kehilangan konsentrasi. Nah, itu jadi Anda flow, tahan emosi, ya kan? Yes. Nah, begitu sudah statcom karepmu wis. Jadi ngajarnya itu setelah di Pasuruan. Begitu Anda ngelihat tulisan komnya, ya itu baru. Ya, ada seperti gapura buatan. Gapura buatan Statcom. kom. Nah, itu sudah getno karepmu. Karepmu. Nah, tapi intinya bagi yang pertama ikut, flow aja, ikutin aja. Disalip koncone urusane. Pokoknya Anda bergeraklah dengan pace Anda sendiri, jangan berusaha gandol orang lain. Kalau misalnya
Anda sudah mulai agak down, ya agak capek, sudah mulai panas, napas sudah mulai ngos-ngos sedikit ngos-ngos. Cobalah pegang di bagian tengah. Iya. Jangan pegang di hood gini terus. Jadi tengah sehingga posisi badan sedikit upright. Itu Anda bisa bernafas lebih lega. Iya. Ambil napas, atur nafas, sudah sedikit normal, sudah enak nafasnya, pegang di hood lagi, attack lagi silahkan. Itu. Tapi kalau sudah ngos-ngos, pegang di atas. Tapi kalau saya nanjak kok Yakob, saya pakai gravel saya kan drop bar. Kalau saya nanjak, entah ya, saya lebih suka saya pegang di atas. Karena saya bawanya lebih santai. Iya. Lain kalau lagi kompetisi pegang di itu untuk posisi attack. Tapi karena ndak ngapa-ngapain, asal lewat jadi pegang di atas untuk rest. Correct. Jadi saya ndak sabar ini untuk nunggu tanggal 17 ini. Ya udah, besok naik aja ke Bromo sekalian pakai MTB. Loh, dicoba. Ya harusnya dicoba ya. Iya. Ya. Tapi saya cuma sampai Pasuruan aja. Ya, saya ini kalau suruh nanjak paling bodoh. Iya. Saya kepingin nyoba itu. Penasaran sekali saya kepingin nyoba. Nggak tahu nanti opsinya besok saya kemana ini. Soalnya ya saya kan seharian nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan. Ya udah itu aja. Ayo guys, gimana? Ke Bromo aja. Ya nanti saya pikirkan lah. Kadang-kadang saya ini berdasarkan spontanitas juga kalau misalnya lagi mood. Kan arahnya sama kok ya Bob. Arahnya sama. Ya toh. Atau paling enggak ya nanti kalau misalnya agak jauh dikit ya udah Gempol 3 belok kiri. Belok kiri. Kalau ke Pasuruan naik MTB-nya sih oke lah, tapi nanti misalnya ke Bromonya itu yang setengah mati itu kalau ya bisa sebetulnya bisa. Ya. COT-nya berapa lama itu? Kali ini COT-nya berapa jam? Jam 1.30. Jadi dari Startcom-nya jam 6. Enggak, kalau dari Surabaya. Dari Surabaya. Startcom-nya yang di Pasuruannya. Startcom-nya kira-kira jam 9 kalau nggak salah. Jam 9. Iya. Berarti 9, kan 10, 11, 12. Ya 3 jam setengah. 3 jam setengah. Kalau naik MTB enggak mungkin, Rick, 3 jam setengah. Belum tentu loh. Enggak bisa, Rick. Enggak, dari Pasuruan maksudnya. Iya, Startcom-nya itu kira-kira panjangnya jam 9. Berapa itu Bromo? 28 kilo. 28 kilo kalau kita ambil kecepatan rata-rata 4 aja, 4 atau 5? 4. Iya, 4 jam. 4 jam. Tapi kok Yakob tempo hari yang kemarin itu kecepatan rata-rata bisa lebih kok. 7. Oke, yang kemarin tuh saya coba analisa ketika saya menuju ke Kalimera itu loh kan. Itu kan ada gradient yang sampai dengan 17%. Ya. Saya masih mampu ya menahan RPM segitu ya dengan speed yang paling enggak masih bisa di atas 4 kph. 5 itu masih bisa gitu. Jadi istilahnya di Bromo itu ada segmen yang seperti itu, yaitu setelah Tosari gitu. Oke. Setelah Tosari dan 200 meter yang menuju finish itu. Ya itu yang paling jahat. Ya paling jahat. Tapi sebetulnya yang paling jahat itu nggak seberapa karena itu hanya 200 meter. Yang jahat itu ya yang dari mana itu istilahnya kita ini jembatan beton itu loh. Ya, itu kan konstan 13-14%, 13-14%. Kalau dengan MTB saya bisa menahan di speed 4 aja, 4, 5 setengah gitu aman saya. Saya bisa aman dengan waktu itu. Karena rasionya kan kalau di MTB rasionya lebih ringan. Rasionya lebih ringan. Jadi memang ya gitu. Rasio lebih ringan tapi digandoli bobot yang lebih berat. Iya. Jadi yang terasa itu bukan jantungnya yang deg-degan ya, tapi sing kembang tinggal seberapa kamu, sikilmu bisa bertahan gitu aja. Dan endurance. Karena itu kalau di MTB itu ada tulisan
stem cap itu shut up leg. Ya, makanya besok itu sebetulnya saya mau coba dulu yang Surya dulu dengan MTB yang sebegitu berat itu loh. Apakah saya bisa memajunya sampai ke situ, dan kalau saya bisa pun saya akan ukur waktunya itu seberapa begitu loh. Yang pasti saya sudah lolos, Surya. Ya itu. Jadi itu ya kita nikmati aja perjalanan ya toh. Apalagi kan ini kan hanya latihan menyambut Bromo ya. Kalau kita latihannya pas dan benar enak itu kan ya itu. Soalnya saya ini selama ini ya Bromo selalu cut off time, tidak pernah di luar cut off time ya. Bukan hanya cut off time, tapi waktunya itu sudah istilahnya 3 jam ke bawah begitu. Jadi ya situ oke lah ya, enggak mengecewakan sebagai. Oh, senjata untuk nanti Bromo apa? Chapter 2 Tere. Weh. Tapi dengan wheelset Dura SC60. Lah ya itu kan feeling berat ya, feelingnya kayak feeling berat. Feeling tapi kayak aku kan ngicipi direct engagement. Iya, direct engagement ini ya. Bayangkan 60 mm untuk nanjak. Jadi ya, ini pakai chapter 2 Tere. Chapter 2 Tere yang raw. Jadi enggak ada catnya. Enggak ada catnya. Nanti biar orang enggak tahu. Tapi ini bukan dikerok loh ya, enggak ada catnya karena memang asli dari pabrik enggak ada catnya. Jadi nanti terus wheelsetnya Dura-Ace C60 dengan group setnya 105 di I2. Iya, 105 di I2. Nah, dengan kombinasi gear 4630 belakang 1134. 1134. Iya, itu. Kalau kurang enteng 1136. Tapi rasanya cukup lah 30-34 ya itu rasio 0, berapa. Nanti Ko Yakob akan bertemu dengan Jadi gini, kalau sepedanya Ko Yakob kan kalau orang-orang itu mengira bahwa kalau chapter 2 Tere itu kan all round. Atau sepeda untuk climb all round. Wheelsetnya aero. Ya, wheelset sepeda aero kan identiknya wheelset tebel-tebel, ya kan? Nanti ada satu look. Dia akan ngikuti kom itu di KU yang sama dengan Ko Yakob. Wah, sip ya. Ya. Dia pakai sepeda aero. Wheelsetnya all round. Iya. Saya pakai sepeda all round, wheelset aero. Ya, menarik ya kombinasi itu. Ya. Rasio gearnya mirip. 4630. Ya kan? Di I2 sama di I2-nya. Gear di I2. Saya 105 di I2. Bedanya cuma sprocket belakang, yang satu 1136. Punya Ko Yakob kan 1134. Nah, bedanya di situ nanti. Nanti pasti ketemu. Menarik. Yang pernah kita bahas. Nah, menarik. Banyak lawannya. Kelihatannya akan ada beberapa merek Prancis di situ nanti. Ya. Iya. Look atau? Look. Wah. Look. Ada beberapa look di situ look. Iya. Iya, menarik. By the way, kalau Anda butuh look ya kan Anda bisa menghubungi kita berdua. Look frame, look plate RS 795. Ya, apalagi yang perlu dibahas tentang Bromocom ini saya rasa nggak ada ya. Ini kita episode kali ini kan memang kita membahas dari sisi latihan dengan menggunakan MTB itu sah nggak untuk event setenar Bromocom. Kalau saya jawabnya sah. Iya. Kalau yang lain nggak tahu, silakan komen sendiri. Ya, daripada misalnya Anda nggak latihan, ya. Kalau menurut saya pribadi latihanmu sejenis apapun itu tidak akan pernah mubazir, tidak akan pernah begitu. Daripada Anda nggak latihan, itu tambah lebih parah. Latihan endurance penting. Jadi sebetulnya di Bromocom itu
sebetulnya endurance Anda sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Jadi endurance ini adalah basic dari segalanya. Bener, ndak pandang bulu. Ya, Anda mau kriterium, Anda mau main velodrome, Ya. Anda mau main MTB, Anda mau main downhill, Anda mau main gravel Ya. kayak mau Dan long ride kayak itu semua endurance. Anggap aja basicnya. kita membangun endurance kita juga untuk acara Juni Ya. nanti ya. Nah, ini porsi latihan saya kan endurance 1 jam, endurance 2 jam, endurance 1 jam, long ride 4 jam. Ya. Kemudian balik lagi minggu keduanya endurance 2 2 jam. minggu 3 lagi jam. kita ke Malang. 2 minggu Ya. lagi. 2 Ya. minggu lagi itu berarti kan sebelum tanggal 17 ya. Ya, Ya itu kita MTB-an ke Malang. siap. PP. Ya, kita akan Berarti ini kan 200 kilo. 200 kilo ya. Kita usahakan gini nanti Ko Yakob. Jadi kita akan start dari Surabaya, Yes. kemudian kita hanya water break Water break. sekali di tengah, kemudian kita non-stop sampai Malang. Yes. Nah, kemudian nanti di Malang kita hanya coffee break Coffee break. sebentar, kita langsung balik Surabaya. No problem bagi saya. Nah, enggak, kita mau tahu endurance kita sampai mana. Yes. Ya, 200 kilo ya. 200 kilo pakai MTB. Iya benar. Ya banyak teman saya tanya, kok ini gendeng. Long ride pakai MTB, kok ini gendeng. Ya, kok sebenarnya piye? kita enggak gila, tapi kita ini enjoy. Ya ternyata 100 kilo ya fine-fine Fine saja sih. aja kok kemarin itu. Iya, kita pulang ya enggak capek, Enggak enggak capek, apa, masih iya finish strong. benar. Saya siang tuh masih nyuci sepeda. Iya benar. Ya, makanya kalau misalnya Anda belum merasakan, pasti banyak yang omongan-omongan negatif dan nyinyiran sini Enggak sih. sana, tapi sebetulnya ada. Kita enjoy, fun. Ya. Justru malah bisa lihat-lihat pemandangan kanan kiri. Nah, pemandangannya jauh lebih indah. Gitu. Ya. Ya, oke. Oke, kita harus selesaikan karena kita akan balik kerja lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Piano. Ya.